Assalamualaikum, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Situ Aslia. Saya adalah salah satu dosen yang mengajar pada tim manajemen bencana pada program studi profesi MIAS. Pada pertemuan 3 kali ini, kita akan membahas mengenai triase. Tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya mahasiswa dapat memahami mengenai konsep triase. Yang kedua adalah memahami tentang jenis-jenis triase atau pengkategorian triase. Dan yang berikutnya adalah dapat berpikir kritis apabila diberikan kasus-kasus triase. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai dengan definisi triase. Triase berasal dari bahasa Prancis yang berarti menyeleksi. Triase adalah proses untuk mengkategorikan orang-orang yang terluka pada saat bencana berdasarkan tingkat keparahan luka dan menyiapkan perawatan medis sesuai dengan prioritasnya. Prinsip triase yang pertama, triase umumnya dilakukan pada semua pasien, baik dalam kondisi kritis maupun non-kritis. Yang kedua, triase dilakukan tidak lebih dari 30 detik. Hal ini berarti bahwa semua petugas kesehatan harus melakukan pengkajian korban bencana ataupun gawat darurat dengan cepat, tepat, dan akurat. Yang berikutnya, triase harus mempertimbangkan nyawa, fungsi, dan penampilan. Hal ini berarti apabila kita mendapatkan salah satu kondisi di mana kita menemukan 2 pasien dengan kondisi yang sama namun terdapat fasilitas yang terbatas, maka yang pertama harus kita pertimbangkan adalah manakah nyawa korban yang kira-kira mempunyai kesempatan sembuh lebih tinggi. Pasien tersebutlah yang harus kita prioritaskan. Yang kedua, yaitu adalah fungsi. Fungsi dapat kita artikan yaitu dengan fungsi tubuh maupun fungsi peran di dalam masyarakat. Dalam artian bahwa apabila pasien tersebut kita bantu atau kita prioritaskan, maka apakah pasien ini mempunyai fungsi yang lebih baik daripada pasien yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penampilan, di mana penampilan ini berarti kondisi pasien atau korban saat kita lakukan triase. Triase yang ini dilakukan berulang-ulang. Dan prinsip triase yang terakhir adalah saat kita sudah melakukan triase, maka pasien akan diberikan tanda berupa kartu, tali, atau pita. Tali, kartu, atau pita tersebut merupakan labelisasi warna pada triase yang terbagi menjadi 4, yaitu merah berarti kondisi berat, kuning sedang, hijau ringan, dan hitam meninggal. Ini adalah tabel di mana Anda bisa melihat kondisi-kondisi penyakit yang dapat dikategorikan dengan berbagai warna atau labelisasi triase. Sebagai contoh, apabila kita melihat pasien dengan sumbatan jalan nafas, henti nafas, henti jantung, perdarahan, shock, dan hilang kesadaran, maka bisa kita kategorikan dalam triase berwarna merah. Kemudian dengan pasien atau korban bencana, di mana pasien tersebut pengobatannya dapat ditunda dalam beberapa jam, kemudian tanda-tanda vital stabil, maka dapat kita kategorikan dalam triase kuning. Kemudian apabila korban berjalan sendiri, ini kita kategorikan dalam triase hijau. Dan yang terakhir adalah korban meninggal ataupun tanda-tanda kehidupan yang terus menghilang. Ini kita masukkan dalam triase warna hitam atau prioritas keempat. Metode triase dapat kita lakukan yaitu START, Simple Triase and Rapid Treatment, di mana metode ini adalah metode yang telah dikembangkan atas pemikiran bahwa triase harus dilakukan secara akurat, cepat, dan universal. Untuk memahami metode START, mari kita lihat bagian berikut. Kita melihat korban bencana atau pasien, START akan kita lakukan, yaitu mulai dari kita melihat apakah pasien dapat berjalan atau tidak dapat berjalan.
Apabila pasien berjalan, maka kita berikan tanda minor atau hijau dan kita tempatkan pasien pada spesifikasi lokasi yang aman. Kemudian, apabila pasien tidak dapat berjalan, maka kita harus mengkaji frekuensi napas. Terdapat frekuensi napas, maka kita cek. Apabila frekuensi napas di bawah 30 kali per menit, kita lakukan pemeriksaan perfusi, tetapi apabila lebih dari 30 kali per menit, kita langsung berikan triase merah. Nah, pada pemeriksaan respirasi, kita kembali dulu apabila pasien tidak dapat bernafas atau tidak terdapat pernafasan, maka kita lakukan posisi airway, look, listen, and feel. Sudah dilakukan posisi tidak bernafas juga, maka kita reposisi airway. Tidak bernafas juga, maka kita berikan labelisasi atau kategori hitam. Kemudian apabila pasien bernafas tadi lebih dari 3, berikan kategori merah. Apabila pasien bernafas di bawah 30 kali per menit, kita harus memeriksa radial pulse atau blunt test, yaitu sebagai gambaran dari fungsi dalam kategori merah. Pada kondisi bencana, kita akan menemukan banyak korban bencana yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Karena itu, kita harus memiliki manajemen transportasi. Pada pasien non-kritis akan terjadi penyerbuan tempat pelayanan kesehatan, sehingga harus diatur dengan teknik kettle chute, di mana teknik ini memungkinkan kita untuk mentriase pasien karena pintu masuk akan dibuat menyempit, sedangkan pintu awalnya dibuat melebar. Sehingga pada saat korban atau pasien masuk ke pelayanan kesehatan, mereka akan masuk satu persatu dan memudahkan petugas untuk melakukan triase. Baiklah, sudah kita dengarkan dan kita simak tentang triase. Kita akan melakukan kemampuan kita untuk berpikir kritis mengenai kasus-kasus triase, baik di setting bencana maupun di setting rumah sakit. Yang pertama, analisis kasus satu setting bencana. Seorang perawat menemukan seorang korban bencana alam banjir. Laki-laki berusia 50 tahun tergeletak di jalan yang basah, merintih meminta pertolongan. Pasien tampak lemah, terdapat luka di kaki kiri pasien, wajah serta kulit pasien terdapat dingin dan tampak pucat karena kedinginan. Menurut Anda, apakah kategori triase pada pasien tersebut? Kalau kita lihat di sini dan kita analisis bahwa pasien ini masih dalam kondisi sadar karena masih dapat merintih. Kemudian, pasien masih dapat ditunda pengobatannya. Walaupun memang sepertinya pasien tampak kesakitan dan terdapat luka di kaki kiri pasien. Nah, jawabannya adalah pasien ini masuk ke dalam triase kuning. Untuk kasus yang kedua, kita melihat pada kondisi setting rumah sakit. Kasusnya adalah sebagai berikut. Seorang pasien laki-laki berumur 35 tahun datang ke IGD rumah sakit diantar istrinya dengan keluhan demam dan flu sudah sejak 7 hari yang lalu. Istri pasien mengatakan hari ini pasien merasa tidak bisa menggerakkan kakinya. Apakah triase pada kasus tersebut? Nah, pada kasus ini tentu ada kata kunci yang harus kita garis bawahi. Memang kalau kita melihat demam dan flu selama 7 hari, sepertinya suatu penyakit yang sederhana atau tidak parah. Tapi apabila kita melihat kata kunci pasien tidak bisa menggerakkan kakinya, hal ini menunjukkan adanya tanda-tanda penyakit sindrom Guillain-Barré. Kita lihat dulu jawabannya. Jawabannya adalah pasien ini masuk ke dalam kategori merah. Kenapa dimasukkan ke dalam kategori merah? Karena kita tahu bahwa sindrom Guillain-Barré bisa jatuh ke dalam kondisi henti nafas. Baiklah, demikian pembelajaran kita kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang diberikan kali ini. Terima kasih. Saya tutup dengan ucapan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.